Kita mau ini sedikit membahas tentang seputar pacaran. Saya ambil tema pacaran karena inilah yang sedang ada di era kita sekarang, di zaman-zaman sekarang itu nggak mandang mau kita tampilan Islami atau non Islami, lebih-lebih kita non Islami, dari santri, santriwati, mahasiswa, mahasiswi atau pelajar yang tidak punya pekerjaan atau pengangguran, itu rata-rata sebagian besar dari kita itu pasti kita ada hubungan dengan lawan jenis. Rata-rata ada hubungan dengan lawan jenis, baik hubungan apapun itu, chatting atau konsultasi atau hubungan pekerjaan atau yang lainnya lah, yang itu kira-kira bisa memungkinkan timbulnya perasaan-perasaan yang bisa ngarah-ngarah ke pacaran, suka, nanti jadi jatuh cinta dan sebagainya. Makanya saya singgung sedikit di sini tentang apa sih pandangan Islam dalam menyikapi perihal pacaran atau yang dibilang pacaran Islami. Kenapa saya bahas pacaran Islami? Oke, jadi banyak sekarang oknum-oknum di luar sana yang mereka itu nggak mau pacaran itu nggak mau, tapi mereka mengatasnamakan pacaran Islami. Alasan mereka, oh kami Islami kok. Alasan mereka, oh saya ini pacaran tapi saya saling mengingatkan untuk berbuat kebaikan. Saya pacaran tapi saya saling mengingatkan untuk sholat, untuk tahajud, untuk duha. Saya pacaran tapi saya mengingatkan untuk puasa Senin Kemis. Nah itu yang mau saya bahas di sini, karena kita di sini rata-rata Gen Z semua, masih sekolah SMP atau SMA atau ada yang pesantren dan lain sebagainya. Ini akan saya bahas bagaimana kita menyikapi yang namanya pacaran Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam Islam itu interaksi antara laki dan perempuan itu ada batasan, dan itu dibatasi gunanya untuk apa? Untuk jelas-jelas menjaga harakat, martabat, harga diri seorang perempuan. Gitu. Untuk menjaga harga diri seorang perempuan dan menghindari laki-laki itu dari terjerumus kepada fitnah perempuan. Gitu. Karena kayak gini, saya kasih gamblangnya aja kayak gini. Kita itu manusia. Saya kasih gampangnya sih ini. Kita itu semua manusia. Antum semua yang hadir di majelis ini itu semua manusia. Mau baik antum laki, baik antum perempuan, antum sama-sama manusia. Kita sama-sama manusia, nggak ada yang membedakan. Oh saya pernah mondok nih, saya alumni pondok pesantren. Oh saya sekolah di SMA, di SMP negeri atau boarding school segala macam. Kita tetap manusia. Bahkan antum melihat kiai, ustadz, habib, masyayikh segala macam, mereka adalah manusia. Kita semua manusia. Dan yang namanya manusia itu tidak akan lepas dari hawa nafsu. Kita nggak akan pernah lepas dari hawa nafsu, dari godaan syaitan, dan dari kita nggak akan pernah lepas dari hawa nafsu, godaan syaitan, lupa, salah, dosa, dan lain sebagainya. Namanya manusia, akan khata' wa nisyan, tempatnya salah dan lupa. Nah, karena kita itu masih berlabel manusia, kita masih bertitel manusia, kita belum jadi malaikat, kita bukan malaikat. Kalau malaikat tuh nggak ada nafsu sama sekali. Mereka nggak ada keinginan ini itu nggak. Jadi kata Nabi, sujud kalian sujud pada hari kiamat. Zakiru, uzkuru, zikir kalian zikir pada kiamat. Sabbihu, bertasbih kalian tasbih sampai hari kiamat. Nah, kita ini manusia. Allah SWT kasih akal, Allah SWT kasih nafsu, Allah SWT kasih ajaran kita, kasih pedoman kita, Al-Quran, hadis Nabi SAW. Kita dikasih akal untuk kita pikir, kita bisa membedakan mana baik, mana buruk. Nah, Allah SWT berikan kita hawa nafsu, Allah SWT berikan izin kepada syaitan untuk menggoda manusia, itu karena Allah SWT sudah berikan jalan keluarnya. Itu apa? Makanya Allah SWT izinkan syaitan untuk menggoda kita. Allah SWT berikan cobaan ke kita yang namanya hawa nafsu. Itu untuk apa? Untuk memberikan
ujian sama kita, ini loh masalah kamu tuh ini, tapi jawabannya tuh ada di Quran, ada di hadis, ada di pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di Al-Quran itu Allah Subhanahu Wa Taala bilang, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, dzalika azka lahum, innallaha khabirun bima yasna'un." Kata Allah, katakan kepada orang-orang mukmin. Dan ini ayat untuk laki-laki. Nanti ada lagi ayat untuk perempuan. Kalau yang untuk perempuan itu, qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadhna furujahun wa la yubdina zinatahun. Katakan juga ke perempuan-perempuan yang mukmin. Kalau yang tadi ayat pertama untuk laki-laki yang mukmin, untuk apa? Yaghuddu min absarihim, untuk menundukkan pandangan mereka. Menundukkan pandangan mereka. Wa yahfadhu furujahum, dan menjaga kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, karena dengan dua cara itu, menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan kita, itu lebih suci dan itu bisa lebih menyelamatkan kita daripada terjerumus ke dalam dosa-dosa dan kemaksiatan. Apalagi sekarang gampang sekali untuk melihat kemaksiatan, terutama mata antum, mata kita semua. Itu kita tinggal buka TikTok, apapun yang kita cari itu pasti muncul. Kita buka YouTube, apapun kita ketik pasti muncul. Buka Instagram, di Google, semuanya muncul. Nah, ini Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan ke kita untuk apa? Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang-orang mukmin, semua orang mukmin. Di ayat yang kedua dikatakan lagi untuk perempuan-perempuan mukminat. Katakan untuk apa? Yaghudduna min absarihim. Yaghudduna min absarihim, untuk laki-laki. Jadi kita harus jaga pandangan kita. Kita harus benar-benar kendalikan nafsu kita apa? Jangan kita biarkan hawa nafsu kita itu makin muncak, makin menjadi-jadi dengan cara kita perhatikan hal-hal yang itu dilarang dalam agama, terutama mata. Karena nggak mungkin orang tuh bisa jatuh cinta, orang tuh bisa suka kalau dia nggak nampak. Kalau dia nggak nampak, atau dia nggak ada mendengar, atau dia nggak ada ngerasa. Karena panca-panca indera itu menjadi sebab alasan orang itu bisa jatuh cinta. Oh, kalau gitu kita gak cinta sama Allah, kita tetap cinta sama Allah. Kok bisa cinta sama Allah? Iya, karena kita punya akal. Allah SWT kasih kita umur, Allah SWT kasih kita makan, kasih kita rezeki, kasih kita nafas. Sampai sekarang kita masih bisa kumpul di majelis ini, kita masih bisa makan enak, lidah kita masih bisa ngerasa manis, pahit, kecut, asin. Nah, itu bentuk sayangnya Allah SWT sama kita. Masa kita nggak mau cinta sama Allah, sama Tuhan kita sendiri? Itu Allah SWT kasih kita pikiran untuk bisa berpikir, kita bisa melihat sebesar ini alam jagat raya ini siapa yang menciptakan Allah, sebesar ini alam semesta siapa menciptakan Allah. Nah, itu yang menimbulkan cinta kita ke Allah. Makanya cinta itu butuh alasan. Nah, untuk bisa sampai ke cinta tadi, kita butuh alasan apa? Pendengaran, penglihatan, atau panca indera yang lain. Nah, itu yang Allah SWT perintahkan ke kita untuk Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang-orang mukmin untuk menundukkan pandangan mereka. Karena apa? Itulah salah satu min ashami iblis, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mata itu adalah salah satu dari anak panahnya iblis. Antum dimanapun dan kapanpun, kalau antum nggak bisa jaga mata, pasti antum akan terjerumus ke kemaksiatan berikutnya. Gak mungkin antum datang kenal sama satu orang, kenal sama si A, kenal sama si B, kalau bukan dari pandangan pertama. Antum malam jalan, masa jalan, Kak ada WA? Gak mungkin, pasti dari mata dong. Tengok, oh Masya Allah, soleh kali nampaknya, oh soleh kali nampaknya, oh Masya Allah, bantu segala macam. Itu berawal dari mata, berawal dari pandangan. Makanya saya bilang, untuk laki atau perempuan harus benar-benar menjaga pandangan. Saya ingatkan sekali lagi, untuk laki dan perempuan, siapapun antum yang ada di majelis ini harus benar-benar menjaga pandangan. Karena itulah salah satu cara yang paling kuat untuk kita bisa menghindari kemaksiatan yang berlanjut. Benar-benar dijaga pandangan, jaga pandangan, jaga pandangan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya sampaikan poin-poinnya di sini.
pacaran dalam Islam, hukumnya pacaran dalam Islam itu dianjurkan dalam keadaan sudah halal. Pacaran dalam Islam sangat-sangat dianjurkan dalam keadaan sudah halal. Kalau belum halal, antum tahu jawabannya apa? Jelas-jelas hukumnya haram. Nggak ada namanya pacaran dalam Islam. Itu pacaran Islami nggak ada. Kecuali sudah halal. Kalau belum halal nggak ada sama sekali pacaran Islami, nggak. Mau pasangan kamu itu, pacar kamu itu bilang ingetin untuk sholat, ingetin untuk ngaji, untuk murojaah, untuk sama-sama mendekatkan diri kepada Allah, menginginkan sholat duha, sholat tahajud, mengamalkan amalan-amalan sunnah, nggak ada. Itu semua omong kosong. Kalau kamu masih menjalin hubungan sama orang yang kayak gitu, saya sampaikan sekali lagi, itu semua omong kosong. Jangan kamu percaya. Siapapun itu, laki-laki kamu atau perempuan kamu, jangan pernah percaya sama orang yang ngajak kamu untuk pacaran Islami. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena sudah banyak kejadian. Sudah banyak kejadian yang membungkus kemaksiatan dengan corak Islami dan ketaatan. Kalau kayak gitu, nanti kita bisa bilang, oh mabuk Islami ada. Minum figur, minum minuman keras, mabuk Islami. Karena apa? Oh mabuknya dalam masjid. Masjid Islami, oh mabuk Islami nggak apa-apa. Narkoba Islami. Karena apa? Nyabunya di majelis taklim. Nyabunya itu sudah pengajian, kita nongkrong. Nyabu sambil membicarakan kebesaran Allah. Nggak ada kayak gitu. Aqul ja'al haq wa zaqal batil. Kalau yang hak, yang benar itu udah datang, nggak mungkin yang batil itu bisa bersatu. Dua sisi ini nggak mungkin bisa bersatu. Kalau kita dalam keadaan taat, kita nggak mungkin saat itu juga kita maksiat. Tapi kalau kita dalam keadaan maksiat, nggak mungkin saat itu juga kita taat. Jadi maksiat sama taat itu dua sisi yang jelas-jelas berbeda dan tidak bisa bersatu. Sedangkan pacaran itu jelas-jelas haram. Kenapa saya bilang hukumnya haram? Allah Ta'ala berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila, kata Allah. Wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Oh berarti zinanya langsung nggak boleh? Bukan kayak gitu. Dekati ya kamu nggak boleh. Apalagi zinanya. Mendekati zina itu kamu dilarang. La taqrab, kata Allah. Allah itu tandanya dalam kalimat bahasa Arab nahi, larangan, yang mengartikan dalam kaedahnya kalau itu larangan, nanti ada larangan bisa berarti haram, bisa berarti makruh. Tapi yang dikatakan di surat ini, surat Al-Isra, wala taqrabuz zina, itu adalah larangan yang mengartikan keharaman. Benar-benar haram. Buat antum yang sekarang masih menjalin hubungan dengan orang yang menurut antum itu sudah segala-galanya di hidup antum, yang antum gak bisa tidur gara-gara dia, antum gak bisa tidur kalau belum telepon dia, antum gak bisa tidur kalau belum nanyain kabarnya, dan antum gak bisa tidur kalau belum ngobrol sama dia, antum pikir saya lagi. Hidup antum tuh masih panjang. Hidup kita masih panjang. Hidup kita bukan tentang soal cinta, enggak. Masih banyak cita kita belum sampai. Masih banyak target kita belum sampai. Masih ada kedua orang tua kita yang harus kita bahagiakan dulu, dan jangan sibukkan hidup kita dengan orang lain sebelum orang tua kita merasa bangga dengan pencapaian kita. Kamu yang masih sekolah, yang masih SD atau SMP atau SMA, jangan gara-gara pacar kamu, jangan gara-gara pasangan kamu, nilai kamu jadi turun. Jangan gara-gara orang yang gak jelas di hidup kamu, jadikan kamu melawan sama orang tua kamu. Orang tua kamu bilang jangan pacaran, jangan dekat sama laki-laki, jangan dekat sama perempuan. Kamu langgar. Pertama, kamu udah dapet dosa dari melanggar peraturan orang tua. Yang kedua, kamu dapet dosa karena melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala taqrabuz zina, kata Allah, jangan dekati zina, karena sekali kamu dekat-dekat ke zina, kamu bakal kecanduan. Kalau sudah kecanduan, kamu bakal ketagihan, dan ketagihan nanti bakal banyak poin-poin turunan-turunan dari zina tadi. Mulai nanti telepon nggak puas, mulai ketemuan masih kurang, mulai lama-lama di ruangan atau di rumah, nanti berlanjut. Makanya nggak heran kalau sekarang ada yang dia kelihatannya agamis tapi rupanya na'udzubillah, bahkan ada kayak ustaz atau bahkan ada gus, ada kiai yang kayak gitu, yang mencabuli santrinya segala macam. Itu nggak heran.
Memang mereka benar-benar ahli ilmu, mereka kiai, mereka gus, mereka ustaz, tapi mereka orang-orang alim yang kurang mengamalkan ilmu mereka. Di satu sisi cobaan bagi mereka, tapi itu tadi, maka kita diminta untuk Rabbi zidni ilma wa amalan sholihah. Ya Allah, tambahkanlah saya ilmu ya Allah, pengetahuan ya Allah, tambahkan saya kemampuan untuk bisa mempelajari ilmu, untuk selalu istiqomah dalam ilmu, tapi juga wa amalan sholihah. Kita minta supaya ilmu bisa kita amalkan, bukan cuma ilmu aja, bukan cuma kita ikut kajian aja, bukan cuma ngisi kajian jadi pemateri aja. Cuma kita minta apa yang kita sampaikan, apa yang kita dengarkan dari orang itu bisa kita amalkan, sehingga apa? Kita bukan cuma dapat ilmu masuk kanan keluar kiri, enggak. Satu ilmu, satu nasihat, satu motivasi itu benar-benar bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, bisa merubah hari-hari kita. Kenapa hari kita jadi tambah baik lagi ke depannya? Buat antum yang sekarang, 90% dari antum yang hadir di majelis ini sekarang pasti ada menjalin hubungan dengan orang yang bukan mahram. Saran saya, diperjelas, tinggalkan atau halalkan, tinggalkan atau seriuskan. Oh, mau serius, tandanya serius itu berarti kalau benar-benar kamu sayang sama pasangan kamu, pengen hidup dengan orang yang menurut kamu itu bagus, yang menurut kamu itu ini cocok untuk jadi suami saya, ini cocok untuk jadi istri saya, jangan kamu buat pasangan kamu jadi tambah menderita karena banyaknya dosa kalian sekarang. Kalau ingin kalian dapat keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, bagus dari awal sampai akhir, jangan awali hubungan kalian dengan hal-hal yang terlarang, dengan hal-hal yang menodai norma-norma agama. Jangan awali hubungan kalian dengan hal-hal yang sudah jelas-jelas itu melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nggak ada pacaran Islami. Dengar kata saya, ingat, nggak ada pacaran Islami. Yang ada itu pacaran yang haram, dibungkus dengan apik dan indah dengan kata-kata Islami. Apalagi ada yang bilang pacaran syariah, nggak ada. Pacaran syariah nggak ada. Jadi pacaran itu bakal membuka pintu-pintu peluang-peluang kita untuk berbuat dosa. Dari itu sudah pasti. Yang paling ringan, yang paling kecil, pasti kalau kamu berhubungan sama orang yang bukan mahram kamu bakal chattingan minimal, bahkan sampai telepon-teleponan, nanti kamu dengar suaranya, kamu jadi asik ngobrol sama dia, dan itu sudah pasti dosa. Nah, itu dosa. Na'udzubillah summa na'udzubillah, apalagi sampai keluar bareng, sampai gonceng-goncengan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kata Nabi SAW, lebih baik kulit seorang itu di telinga seseorang itu lebih baik ditusuk pakai timah mendidih daripada harus bersenggolan dengan orang yang bukan mahramnya. Antum harus perhatikan kehidupan antum. Hidup kita masih panjang. Kalau umur kita sampai, kalau umur kita nggak sampai, kita nggak tahu kapan kita bakal mati. Kita nggak tahu kapan kita bakal menghadap Allah. Kalau antum dicabut nyawa antum pas masih dalam keadaan maksiat, kayak mana? Apa yang mau antum bilang di depan Allah nanti di akhirat? Antum masih jalan berdua sama pasangan antum dalam keadaan maksiat, belum halal, haram. Di situ antum Allah cabut nyawanya. Kayak mana? Kira-kira husnul khatimah atau su'ul khatimah? Nah, buat antum sekarang, ini baik antum merasa ini cocok atau enggak sama antum. Kalau antum merasa ini enggak cocok sama antum, introspeksi diri. Kita sama-sama introspeksi diri. Jangan sampai gara-gara kenikmatan sesaat yang itu belum pasti buat kita jadi terjerumus dalam kemaksiatan yang menyebabkan kita bakal hancur sehancur-hancurnya. Karir kamu bakal hancur, rumah tangga kamu bakal hancur, cita-cita kamu bakal hancur, semua bakal hancur kalau kamu mulai hubungan kamu dengan pasangan kamu dengan cara yang tidak baik, dengan cara kemaksiatan. Ingat kata saya, kalau ingin hubungan kalian berkah, kalau ingin hubungan itu benar-benar diridhai Allah, halalkan atau tinggalkan. Tinggalkan bukan langsung putus, enggak. Kita punya komitmen, oh nanti setahun lagi baru saya datang ke rumah kamu, saya datangi orang tua kamu. Atau 3 tahun lagi saya datangi orang tua kamu. Atau 7 tahun lagi saya datangi orang tua kamu. Selama 3 tahun, selama 2 tahun, selama 7 tahun, kita putus kontak dulu. Cukup kita berdoa di sepertiga malam terakhir untuk sama-sama minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang jodoh, pasti Allah dekatkan. Kalau memang nggak jodoh, Allah akan ganti dengan lebih baik lagi.
yang cocok dengan kita. Seberapa kita memantaskan diri, segitulah Allah Subhanahu wa taala akan berikan orang, akan Allah Subhanahu wa taala kirimkan orang ke dalam kehidupan kita. Sekali lagi, buat antum yang sekarang masih ada menjalin hubungan dengan orang lain, tolong diingat, nggak ada pacaran Islami. Yang ada pacaran itu setelah halal, dalam keadaan kita sudah halal, dan itu bakal menghasilkan pahala yang benar-benar besar, manfaatnya itu benar-benar Masya Allah gak terhingga. Tapi kalau pacaran antum sebelum halal, gandengan antum sebelum halal, mesra-mesra antum sebelum halal, jadi pas sudah halal nanti antum bakal rasa hambar, udah bosan apa? Kita udah sering bercanda sebelum nikah, udah sering teleponan sebelum nikah, udah sering ketemuan sebelum nikah. Jadi pas sudah nikah sudah hambar, gak ada lagi rasa-rasa enaknya, rasa-rasa romantisnya. Akhirnya kalau udah hilang rasa romantis ke pasangan kita nanti bakal cari pelampiasan lain. Akhirnya ke apa? Nauzubillah ke pasangan orang atau ke orang lain. Kenapa? Dari awal udah gak didasari dengan ketaatan, dengan kemaksiatan kita dasari. Makanya untuk kita semua, nasihat kita semua, ingat, mati tidak ada yang tahu, umur tidak ada yang tahu. Jadi pergunakan waktu sebaik-baiknya, pergunakan kesempatan sebaik-baiknya. Mumpung antum masih muda-muda, masih semangat-semangatnya, kejarlah karir, kejar pelajaran antum. Masih ada orang tua antum yang harus antum banggakan, masih ada adik kakak antum yang harus antum banggakan, masih ada cita-cita antum yang belum tercapai, yang belum sampai. Nah, itu dikejar dulu. Kalau udah terkejar nanti baru cari istri gampang, cari suami gampang. Yang susah itu cari orang yang cocok sama kita. Supaya cocok gimana? Kita nggak tahu kayak mana orang itu cocok sama kita. Yang tahu itu siapa? Allah. Makanya kalau pingin kita dapat yang terbaik, perbaiki hubungan kita sama Tuhan kita. Insya Allah pasti dan pasti Allah SWT akan berikan yang terbaik buat kita. Halalkan atau tinggalkan. Nggak ada pacaran Islami, nggak ada pacaran Islami. Ingat kata saya, nggak ada pacaran Islami, titik, nggak ada penawaran. Mungkin sekian dari saya, mungkin itu bisa saya sampaikan karena saya masih ada agenda lagi. Mungkin agak singkat. Semoga ini bisa menjadi asbab hidayah buat kita semua, buat saya, buat antum, buat kita semua, dan bagi saudara-saudara kita yang belum bisa hadir di majelis ini atau belum